Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di sini kita akan menceritakan salah satu kisah kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Nah sebelumnya, perkenalkan, aku Jofrikto Zilzano semua. Aku Gibraka Ramadhani dari kelas 10-4. Nah di sini kita akan mulai menceritakannya dari latar belakang berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Silakan disimak ya. Nah, kalian tahu nggak sih Kerajaan Mataram Islam didirikan pada akhir abad ke-16 oleh Panembahan Senopati yang awalnya dikenal sebagai Raden Sutawijaya. Ia adalah anak angkat dari Ki Ageng Pamanahan, seorang bangsawan yang mendapat hadiah tanah Mataram dari Sultan Hadiwijaya sang penguasa Kesultanan Pajang. Setelah kematian Ki Ageng Pamanahan pada tahun 1575, Raden Sutawijaya mengambil alih kekuasaan di wilayah Mataram. Raden Sutawijaya mulai memperluas kekuasaannya dengan menaklukkan berbagai wilayah di sekitar Mataram dan melawan Kesultanan Pajang. Setelah berhasil menaklukkan Pajang pada akhir tahun 1587, ia memproklamirkan berdirinya Kerajaan Mataram Islam dengan berdirinya sebagai penguasa pertama yang bergelar Panembahan Senopati. Dengan pusat kekuasaan di Kota Gede, Mataram Islam tumbuh menjadi kekuatan politik dan militer yang signifikan di Jawa Tengah dan sekitarnya. Ia juga mengumpulkan fondasi kerajaan yang kemudian mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Agung. Nah, selanjutnya ada susunan para raja. Yang pertama ada masa keemasan yang dipimpin oleh Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang pada tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung adalah raja yang membawa Mataram Islam ke puncak kejayaan. Ia memperluas wilayah kekuasaan dan melakukan perlawanan signifikan terhadap VOC. Selanjutnya ada masa setelah Sultan Agung yang dipimpin oleh Amangkurat pertama atau yang kita kenal dengan Raden Mas Sayidin pada tahun 1645 sampai 1677. Selanjutnya ada Amangkurat kedua dengan nama asli Raden Mas Rahmat pada tahun 1677 sampai 1603. Yang keempat ada Amangkurat ketiga atau Raden Mas Sutikna pada tahun 1703 sampai 1708. Ia dikenal juga sebagai Sunan Mas. Ia digulingkan oleh pamannya yang didukung VOC. Yang kelima ada Pakubowo pertama atau Pangeran Puger pada tahun 1704 sampai 1719. Ia merupakan saudara Amangkurat kedua yang naik tahta dengan dukungan VOC setelah konflik internal. Nah, selanjutnya ada masa menuju perpecahan yang dipimpin oleh Raja Amangkurat keempat atau Raden Mas Sastradiraja pada tahun 1719 sampai 1726. Ia mengalami pemberontakan dari para bangsawan dan anggota keluarganya. Yang kedua ada Pakubuwono kedua atau Raden Mas Prabasuyasa pada tahun 1726 sampai 1749. Ia memerintah pada masa penuh konflik dan akhirnya memindahkan ibu kota ke Surakarta. Dengan perjanjian Giyanti pada 1755, ia membagi kerajaan. Nah, yang terakhir ada masa perpecahan. Yang bagian pertama di Surakarta dipimpin oleh Pakubuwono III pada tahun 1749 sampai 1788. Ia memerintah di Surakarta dengan perjanjian Giyanti dengan memperkuat posisi dengan bantuan VOC. Nah, selanjutnya di daerah Yogyakarta ada Sultan Hamengkubuwono pertama pada tahun 1755 sampai 1792. Ia merupakan raja pertama Kesultanan Yogyakarta setelah perjanjian Giyanti. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana dan mampu membangun Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan dan kekuasaan yang baru. Nah guys, Kerajaan Mataram Islam punya peristiwa pentingnya loh, mulai dari politik, ekonomi, dan budayanya. Yang pertama dari politik. Nah, di dalam politik ini ada pendirian Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1587. Panembahan Senopati mendirikan Kerajaan Mataram Islam setelah menaklukkan wilayah Pajang. Yang kedua, pemerintahan Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan dan mengkonsolidasikan kekuatan politik kerajaan, serta melakukan serangan besar terhadap Batavia atau Jakarta yang pada saat itu dikuasai oleh VOC pada tahun 1628.
Yang ketiga, ada Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Perjanjian ini membagi Kerajaan Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, setelah konflik internal dan intervensi dari VOC. Peristiwa ini menandai akhir dari kekuasaan terpusat Mataram Islam. Nah, yang kedua ada dari aspek ekonomi. Yang pertama, ada pengembangan pusat perdagangan di pesisir utara Jawa. Yang kedua, sistem pajak dan upeti. Mataram menerapkan sistem pajak yang efektif dan mengumpulkan upeti dari wilayah-wilayah taklukan yang menjadi sumber pendapatan utama kerajaan dan mendukung stabilitas ekonomi. Yang ketiga, ada monopoli dagang oleh VOC. Pada tahun 1646, Mataram membuat perjanjian dengan VOC yang memberi Belanda hak monopoli perdagangan di beberapa wilayah yang berpengaruh besar terhadap ekonomi. Dan yang ketiga, ada dari aspek budaya. Yang pertama, pengembangan seni dan sastra. Karya-karya seperti Serat Rama dan Serat Arjuna Wiwaha ditulis, memperkaya khazanah budaya Jawa. Yang kedua, ada pembangunan infrastruktur dan arsitektur yang menjadi pusat kegiatan budaya dan keagamaan. Yang ketiga, ada upacara dan tradisi keagamaan. Mataram Islam menggabungkan tradisi Hindu-Buddha sebelumnya dengan ajaran Islam, menciptakan tradisi unik seperti sekaten yang merayakan Maulid Nabi Muhammad. Tradisi ini masih bertahan hingga sekarang dan menjadi bagian penting dari budaya Jawa. Kerajaan Mataram Islam ada pada saat masa keruntuhannya. Keruntuhannya ini disebabkan karena 1. Perebutan kekuasaan. Setelah wafatnya Sultan Agung, terjadi konflik perebutan kekuasaan antara pewaris tahta dan bangsawan kerajaan. Konflik ini melemahkan stabilitas politik internal Mataram. Nomor 2, keterlibatan VOC. Kehadiran dan intervensi VOC di Jawa memperparah konflik internal. VOC memanfaatkan situasi dengan mendukung calon penguasa tertentu demi keuntungan mereka sendiri, sehingga menambah ketidakstabilan kerajaan. Yang ketiga, ada pemberontakan Trunajaya. Pemberontakan yang dipimpin oleh Trunajaya menimbulkan kerusakan bagi Mataram. VOC akhirnya membantu Mataram dalam mengatasi pemberontakan ini, namun dengan imbalan pengaruh yang lebih besar dalam urusan kerajaan. Yang keempat, ada Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Akibat dari konflik berkepanjangan dan tekanan VOC, Perjanjian Giyanti ditandatangani yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwono I dan Kesunanan Surakarta di bawah Pakubuwono III. Pembagian ini secara efektif mengakhiri kekuasaan terpusat kerajaan Mataram Islam. Nah, Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755 merupakan perjanjian penting yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian. Berikut adalah isi utama dari Perjanjian Giyanti. Yang pertama, pembagian kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu ada Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Kedua, wilayah kekuasaan. Kesultanan Yogyakarta mencakup wilayah yang meliputi sebagian besar daerah di selatan dan tengah Jawa. Sedangkan Kesunanan Surakarta menguasai wilayah yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya, mencakup daerah sekitar Surakarta dan sekitarnya. Selanjutnya, yang ketiga, ada pengakuan kekuasaan. Belanda melalui VOC atau Verenigd Oost-Indische Compagnie mengakui kekuasaan Sultan Hamengkubuwono I atas Kesultanan Yogyakarta dan Pakubuwono III atas Kesunanan Surakarta. Kedua kerajaan yang baru terbentuk berada di bawah pengaruh dan pengawasan VOC. Selanjutnya, yang keempat, ada pembagian harta dan properti. Harta kerajaan termasuk aset-aset penting dibagi antara Kesunanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Nah, yang terakhir, yang kelima, ada kesepakatan perdamaian. Perjanjian ini bertujuan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan antara pihak-pihak yang berseteru dengan keluarga kerajaan dan mencegah perang saudara lebih lanjut. Perjanjian Giyanti ini mengakhiri konflik internal di Mataram dan menandai awal dari dominasi Belanda di Jawa. Pembagian ini juga berpengaruh besar terhadap struktur politik dan sosial di Jawa yang tampaknya masih terasa hingga hari ini. Nah, ada peninggalan arsitektur dan bangunan.
Yang pertama, ada Keraton Yogyakarta, Istana Kesultanan Yogyakarta yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I setelah perjanjian ganti. Keraton ini masih berfungsi sebagai pusat kebudayaan dan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya yang kedua, ada Keraton Surakarta, yaitu Istana Kasunanan Surakarta yang dibangun oleh Pakubuwono II setelah perpindahan ibu kota dari Kartasura ke Surakarta. Keraton ini menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan Kasunanan Surakarta. Selanjutnya yang ketiga, ada Masjid Agung Yogyakarta. Dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono I, masjid ini adalah salah satu masjid tertua dan paling penting di Yogyakarta. Selanjutnya yang keempat, ada Masjid Agung Surakarta. Dibangun pada masa Pakubuwono III, masjid ini berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan di Surakarta. Nah, yang terakhir, yang kelima, ada Taman Sari. Kompleks istana air yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Taman Sari juga digunakan sebagai tempat rekreasi dan perlindungan keluarga kerajaan. Selanjutnya, ada peninggalan dari budaya dan tradisi. Yang pertama, ada Sekaten atau festival yang dirayakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekaten merupakan perpaduan tradisi Islam dan budaya Jawa yang dimulai pada masa Sultan Agung. Yang kedua, ada Gamelan Mataram. Alat musik gamelan yang berkembang di Mataram menjadi dasar bagi musik tradisional di Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Yang ketiga, ada Batik Mataraman, yaitu pola atau batik yang berasal dari Mataram Islam yang berkembang dan menjadi salah satu warisan penting di Yogyakarta dan Surakarta. Selanjutnya, ada peninggalan sastra dan seni. Pertama, ada Serat Rama dan Serat Arjuna Wiwaha, yaitu karya sastra yang ditulis pada masa Mataram Islam dan mencerminkan perpaduan antara tradisi Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, ada wayang kulit, yaitu seni pertunjukan wayang kulit yang dikembangkan dan dilestarikan di Mataram dengan cerita-cerita yang seringkali mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan juga moral. Yang ketiga, ada tari bedaya dan tari serimpi, tarian klasik Jawa yang berkembang di Keraton Yogyakarta dan Surakarta, yang melambangkan keagungan dan juga kemuliaan. Selanjutnya ada peninggalan sistem pemerintahan. Yang pertama adalah sistem birokrasi dan administrasi. Mataram Islam mengembangkan sistem birokrasi dan administrasi yang kompleks, yang kemudian diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut oleh Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Peninggalan-peninggalan ini juga tidak hanya menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya Mataram Islam, tapi juga memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas dan tradisi masyarakat penduduk Jawa hingga saat ini. Kesimpulan yang kita dapat yaitu Kerajaan Mataram Islam didirikan pada akhir abad ke-16 oleh Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya setelah mengalahkan Kesultanan Rajang. Mataram mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645 yang berhasil menyatukan sebagian besar Pulau Jawa dan melakukan perlawanan terhadap VOC atau Belanda. Setelah Sultan Agung, kerajaan mengalami penurunan akibat konflik internal, pemberontakan, dan intervensi VOC. Puncak dari ketidakstabilan ini terjadi dengan perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Mataram menjadi dua kerajaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta di bawah pengaruh VOC. Meskipun terpecah, peninggalan budaya dan sejarah Mataram Islam tetap berpengaruh hingga saat ini, khususnya di wilayah Yogyakarta dan Surakarta.